Alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bi ikhtiyari man rafa'a lahumul miqdar wa anzalahu manzilatal qurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa wa farajah Allah, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar Allah hadirkan kita di tempat ini untuk duduk mengingat, mengenang seorang yang sangat saleh, seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas. Dan mudah-mudahan acara ini sebagai sebab cinta kita kepada Al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana dikatakan bahwasannya sahibut ta'alluq wa in ba'ad, jika orang memiliki hubungan kuat, rasa cinta kepada orang saleh, walaupun dia jauh, maka apa yang Allah turunkan di tempat orang soleh, Allah akan sampaikan ke tempat tersebut. Mudah-mudahan apa yang Allah turunkan di kota Terim, acara daripada orang-orang soleh untuk memperingati Haulia Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, Allah juga turunkan di tempat ini. Amin Allahumma. Sebagaimana beliau mendapat julukan Haddadil Qulub, sebagai orang yang bisa melunakkan hati kita daripada tukang pandai, bukan pandai besi tapi pandai hati, yang bisa menghilangkan karat-karat hati. Mudah-mudahan dengan menyebut, mengingat sejarah beliau, insyaallah Allah bersihkan hati kita daripada kotoran, insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan bahwasannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau adalah sosok orang saleh yang menembus batas daripada kewalian sehingga mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam ini kita akan sedikit kaji apa sih yang dipegang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sehingga Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mendapatkan kedudukan yang sangat hebat dan sangat tinggi. Sampai Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, beliau mengatakan bahwasanya hadza Imamul Haddad, ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad adalah hujjah lana wa hujjah alaina. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad Az-Zigab, adalah hujjah lana, sebagai pembela kita, tanda kebanggaan yang kita miliki adalah Imam Haddad. Thariqah Al-Ba'alwi semuanya tidak lepas dari kalimat Al-Haddad. Semua thariqah Sada Al-Ba'alwi ini termasuk daripada bagian besar yang sering disebut di dalam Thariqah Al-Ba'alwi adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, baik dari segi syairnya, baik dari segi santrinya, baik dari segi anaknya, semuanya. Makanya dikatakan hujjah lana, kebanggaan bagi kita. Setiap membicarakan tentang Al-Ba'alwi, maka Imamul Haddad enggak mungkin lepas daripada ucapan. Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab ketika menceritakan pasti di situ tidak lepas dari kalimat Abdullah Al-Haddad. Kenapa? Karena kedudukan hujjah lana, sebagai bentuk lambang kebanggaan bagi mereka para thariqah Al-Ba'alwi adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan beliau juga mengatakan bahwa wa hujjah alaina, dan juga sebagai hal yang berat buat kita Imam Haddad itu, sebagai tuntutan yang berat buat kita Imam Haddad. Kenapa? Karena tidak bisa siapapun mengungguli daripada derajat.
Nggak bisa. Yang bisa nyalip Imam Haddad nggak akan bisa. Sampai Imam Haddad itu sampai pernah difitnah. Ketika madhar beliau dari kitab, dari santri begitu besar, subhanallah ya, fitnah itu di mana-mana. Habib Abdullah bin Al-Haddad difitnah. Habib Abdullah bin Al-Haddad pada saat itu di kota Tarim, di antara madhar yang paling tinggi adalah madhar Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Madhar daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada orang hasud sama Imam Haddad, datang ke munsibnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ditatangi bahasanya, gal ya Habib, ya munsib, syuf Abdullah Al-Haddad sekarang sudah niru-niru Syekh Abu Bakar bin Salim, ngarang diwan, kalamnya sudah tinggi-tinggi. Fitnah basyariah, manusia, fitnah biasa masuk. Sampai ketika Habib Abdullah Haddad mau ziarah Hud, kalau mau ziarah Hud itu wajib, menurut mereka itu wajib, sudah harus mampir, kayak nggak sah kalau nggak mampir ke makamnya Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Ketika mampir ke tempatnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, datang ke munsib, kemudian salaman dengan munsib tersebut, kemudian munsib mengatakan bahasanya, enggak Abdullah Haddad, ente sekarang sudah baik kama Syekh Abu Bakar bin Salim, al-Ghazida wa kada wa kada wa kada wa kada. Tahu Habibullah Haddad ini ada yang memfitnah. Apa kata Habibullah Haddad? Kali Habib, man a'ta Syekh Abu Bakar bin Salim, yang ngasih makom Syekh Abu Bakar bin Salim siapa Habib? Ini lihat bersihnya hatinya orang Tarim. Langsung saya gol, naam, Allah yang ngasih Syekh Abu Bakar bin Salim. Yakdir walala yu'tina, Allah yang ngasih Syekh Abu Bakar bin Salim itu Habib, bisa nggak ngasih kepada aku seperti yang Syekh Abu Bakar bin Salim? Si munsib itu hatinya bersih, hasud nggak ngelekat, nempel langsung hilang. Apa katanya? Gal na'am, a'tok wa ziyada, a'tok wa ziyada, a'tok wa ziyada. Gal na'am, ngasih kamu dan lebih, ngasih kamu dan lebih, ngasih kamu dan lebih. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Akal solihin, solihin itu seperti kayak anak kecil, hatinya nggak nyimpen, main tukaran rebutan es krim, ngilang sebentar, ketemu 5 menit sudah kayak nggak terjadi apa-apa. Kalau kita kan nggak, ditulis, dicatat 7 turunan harus bertengkar. Makanya Al bin Syekh Bakar bin Salim itu dikatakan bahwasannya ada 3 aulia yang diangkat oleh Allah derajatnya sangat tinggi karena ketawaduannya. Karena tawadu diangkat oleh Allah derajatnya tinggi. 3 orang. Yang pertama, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu madhar yang begitu besar. Jangan dikira bukan karena gini lah, karena tawadhu'nya. Dari tempatnya, dari Lisik, dari daerah Gosam itu jalan kaki di musim dingin. Kalau musim dingin di sana itu nggak kayak di sini. Di sini kan dinginnya ada unsur air. Kalau di sana nggak ada unsur air. Nanti musim dingin di sana kering bibir, ketawa sedikit pecah. Musim panas begitu juga. Jalan Syekh Abu Bakar bin Salim dari tempatnya ke kota Tarim nggak pakai alas kaki, mengisi yang ada di masjid yang ada di kota Tarim. Kemudian apa? Kemudian kembali lagi. Jadi mulai Isya berangkat, sebelum subuh sudah ada di Lisik, dan ngisi setiap masjid, ditimbahkan airnya, nggak ada sanyo dulu, ditimbah diisi sampai diangkat oleh Allah derajatnya karena tawadhu'nya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang kedua, Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Sebentar lagi kita akan ceritakan hubungan kuat Imamul Haddad dengan Imamul Idrus. Makanya dikasih apa? Wal Idrusu fakhruna wa syekhuna haddaduna hu gauthuna hu kanzuna wa huwa maladul lairin. Kita akan ceritakan nanti tentang hubungan kuat Imamul Idrus. Bagaimana Imamul Haddad hubungannya kuat dengan Sayyidina Idrus. Habib Abdullah Al-Idrus mendapat julukan Fakhrul
Sultanul Malak. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim mendapat julukan Fakhril Wujud, diangkat kedudukannya, yang dibanggakan, yang ada di alam ini semua membanggakan dengan adanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa? Karena tawadhu'nya. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa orang yang merendah, enggak ada cerita hina dengan menunduk, itu enggak ada, diangkat oleh Allah. Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Idrus, Allahumma shalli Ahmad. Ngaji sebentar ya, dicatat nanti sebelum ditutup supaya barokah. Jubah yang saya pakai sama surban yang saya pakai nanti saya kasih hadiah, buat hadiah yang bisa. Kalau yang salah, songkoknya sama sarungnya ambil. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Yahdur ma'ana Al-Habib Ahmad Bafagi, mudah-mudahan sehat walafiat. Jazakallah khair Habib. Naam. Habib Abdullah Al-Idrus, Sultan, mendapat julukan Sultanul Malak. Coba lihat sejarahnya. Kata Habib Alwi bin Syahab, nggak dapat derajat gitu kecuali beliau sampai mematikan hawa nafsunya, tidur 3 tahun di tempat sampah. 3 tahun tidur di tempat sampah, 4 tahun makan makanan yang bukan makanannya manusia. Artinya bukan yang enak ngambil dari tempat-tempat yang untuk mematikan hawa nafsunya. Nunduk, diangkat derajatnya oleh Allah. Itu adalah Habib Abdullah Al-Idrus. Dan yang ketiga yang diangkat oleh Allah adalah Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Ar-Rifai itu karena tawadhu'nya diangkat derajatnya oleh Allah. Ada orang, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini tawadhu, paling takut sama istrinya Syekh Ahmad, dan merendah kepada istri itu bukan sebuah kehinaan. Ma'akraman nisa illa karim, tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali orang yang mulia. Al-Habib Hamid Umar Hamid itu, mungkin antum kalau pernah dengar ceritanya ketika ziarah Rasulullah, itu setiap malam Habib Hamid Umar Hamid minta maaf sama istrinya. Tiap malam minta maaf sama istrinya. Tiap malam minta maaf sama istrinya. Kenapa? Merasa tidak sempurna dengan apa yang diberikan kepada istrinya. Tapi ibu-ibu harus hati-hati. Kalau ada suami malam-malam minta maaf, harus hati-hati. Berarti melakukan kesalahan fatal itu. Salahnya apa, Beb? Tidak tahu. Apa jari bojomu gak melu-melu aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Dan Al-Habib Syekh Ahmad Ar-Rifai. Itu Syekh Ahmad Ar-Rifai sering telat kalau ngajar. Jadi kalau ada kiai telat jangan dicari. Mungkin sama dengan ceritanya Syekh Ahmad Ar-Rifai ini. Syekh Ahmad Ar-Rifai ini santri sudah kumpul setengah jam. Akhirnya santri yang dekat keluar nyari, ini kemana Syekh? Mungkin takut jatuh di kamar mandi atau gimana, dicari sama santrinya, nggak taunya apa, di dapur ngiris bawang, pakai imamah, pakai jubah, ngiris bawang. Kenapa? Istrinya Syekh Ahmad Ar-Rifai, masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Cuman satu yang nggak ada, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Masya Allah sudah. Kerasnya orang. Setiap mau kemana? Mau ngajar istriku, loh kok enak, ngajar selesai makan sholat tidur, ngajar makan sholat tidur. Ente kira nasi ini turun maidah minas sama, dari surga turun roti kayak Nabi Isa ngono ta? Ayo bantu, anak sekarang gak enak badan, montong bawang, salah montong kepalanya didorong-dorong sama yang betul. Ojo mek iso ngajar kitab tuh. Akhirnya si santri ngelihat istrinya, lu Syekhi di luar orang cium tangan ngesot-ngesot, di dapur dapat KDRT, kekerasan dalam rumah tangga.
Akhirnya apa? Datang gol ya Syekh. Kalau bahasa sekarang ya mungkin tagriban lil faham. Syekh, ana punya keluarga sepupu cantik, hafal Quran, akhlak. Antum nikah sama sepupunya ana aja deh. Kalau bahasa sekarang ya, mak lampir wilang nomaris. Yang di dapur itu Syekh, aksan tinggalkan mari wis. Apa katanya? Dikatakan bahasanya, gal, wahai santriku, kalau aku ninggalkan yang ada di rumahku ini, aku nggak akan ada di mimpimu tadi malam. Kaget si santri. Kok tahu saya ini kalau aku mimpi tadi malam? Mimpi apa kamu tadi malam? Iya Syekh, aku melihat engkau di dalam kedudukan yang sangat tinggi. Wali semua di bawahmu, engkau tinggi. Lah, ente tahu? Ana nyampe itu barokahnya kepala aku dicungkut-cungkutkan nih. Barokahnya kepala di. Nah, jadi ibu-ibu kalau kepingin suaminya itu derajat tinggi, jangan lupa setiap malam kepalanya suami itu didorong-dorong. Iya, itu ngangkat. Ya, ngangkat derajat atau ngangkat tangannya suami nempeleng istri nih. Alhasil, Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Wa Imamul Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini adalah orang dalam judul daripada apa namanya kajian yang kita bahwasanya trik jitu dari Imam Haddad sehingga bisa mengungguli para salafnya. Apa yang dipegang? Resepnya Imam Haddad bisa mengungguli salafnya itu apa aja? Sampai beliau Habib Abdullah bin Alwi Haddad ini memiliki hubungan khusus dengan apa namanya? Dengan orang saleh. Di antaranya dengan siapa? Dengan Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Sehingga beliau mengatakan ketika itu beliau datang ke makamnya Al-Habib Abdullah Al-Idrus mengatakan bahwasanya sabaqtumuna wal an sabaqnakum. Wahai Habib Abdullah Idrus, dulu kau mengungguli kami, sekarang kami mengungguli.